siang Bu Lina. Selamat siang Bu Lina. Gimana nih kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bu Lina kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, baik, tambah senang dan bahagia bisa ketemu dengan Bu Lina. Alhamdulillah. Hari ini nih kita ketemu di sini nih Bu Lina. Kita akan melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik Bu Lina. Saat ini kita berada di tahap pertama yaitu pra-observasi. Nah, ini cuma ngobrol santai aja sih Bu, berkaitan dengan persiapan apa aja yang harus Ibu siapkan untuk kegiatan belajar besok, pembelajaran Bu Lina besok, yang dimana nantinya ketika pembelajaran tersebut saya akan melakukan observasi di ruang kelas saat Ibu mengajar. Nah, baik Bu, menurut Bu Lina nih, apa sih yang ingin Ibu Lina dapatkan dari kegiatan supervisi ini? Jadi setelah melakukan supervisi, saya mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, tentunya dapat mengatasi kendala dalam kesulitan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, dapat tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Ya baik, dari kegiatan supervisi ini Bu Lina ingin yang pertama Bu Lina meningkatkan kompetensi Bu Lina sebagai pendidik. Yang kedua juga Bu Lina akan mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Lina harapkan. Dan yang ketiga tadi dapat mengatasi kendala atau kesulitan dari belajar peserta. Oh gitu ya, dapat menentukan strategi gitu ya, untuk mengatasi kendala apa saja yang Bu Lina hadapi ketika kegiatan pembelajaran yang Bu Lina lakukan. Ya baik. Untuk besok ketika observasi ini Bu Lina, materi apa yang akan Bu Lina sampaikan untuk anak-anak? Kebetulan untuk besok saya jadwal mengajar di kelas 5, jadi saya akan menyampaikan materi tentang surat Al-Ma'un. Materi tentang surat Al-Ma'un ya. Baik. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran untuk besok itu Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan mampu atau dapat membaca surat Al-Ma'un dengan fasih dan tartil. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un per ayat dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengamalkan isi dari kandungan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 poin ya. Tujuan pembelajaran dari Bu Lina yang pertama tadi anak dapat membaca dengan surat Al-Ma'un ini dengan tartil, dengan fasih. Yang kedua dapat memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Untuk mencapai tujuan pelajaran tersebut nih Bu Lina, strategi atau langkah-langkah apa saja yang sudah akan Bu Lina lakukan besok? Strategi yang akan saya lakukan atau langkah-langkahnya, yang pertama dalam proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode diferensiasi, di mana saya akan membagi kelas saya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok anak yang mempunyai kemampuan belajar tinggi, atau dalam hal ini mereka yang mudah dan cepat dalam menghafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya. Yang kedua, kelompok anak-anak yang mempunyai kemampuan belajar sedang. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok anak yang mempunyai kemampuan belajar rendah atau sulit dalam membaca huruf hijaiyah ataupun surat Al-Ma'un. Nah, jadi setelah saya menjelaskan materi ajar, saya akan meminta anak untuk mendemonstrasikan materi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan kemampuan belajar mereka masing-masing, sehingga nantinya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Lebih seperti itu. Mungkin ada yang lainnya Bu Lina, untuk dengan ajar atau apa, mungkin Bu Lina ada strategi yang bisa disampaikan? Untuk tambahannya mungkin saya akan
membiasakan ya, metode saya akan menggunakan metode pembiasaan. Saya akan minta anak-anak untuk membaca setiap hari surat Al-Maun beserta artinya sebagai literasi stakatif, sehingga mereka dengan tidak sadar atau lama-kelamaan mereka akan mudah untuk menghafalkan. Ya. Baik, jadi tadi Bu Lina akan menerapkan beberapa langkah atau strategi ya. Yang pertama, Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan anak ke dalam beberapa tiga kelompok. Kemudian anak juga akan melakukan demonstrasi di depan teman-teman nanti ya Bu ya, tentang pengamalan surat tersebut. Dan yang berikutnya Ibu juga akan menggunakan metode pembiasaan nanti ya. Jadi itu untuk berikutnya nih Bu Lina, tentu saja kan kalau kita melakukan pembelajaran Bu Lina, pasti saja kita menjumpai berbagai kendala, hambatan, apa yang sudah kita rencanakan mungkin bisa jadi tidak sesuai kenyataan pada saat kita lakukan kegiatan seperti rencana kita. Nah, menurut Bu Lina nih, kira-kira apa ya yang nantinya akan Bu Lina hadapi, tantangan apa nih, hambatan apa berkaitan dengan materi atau tujuan pembelajaran tersebut yang akan Ibu Lina hadapi saat kegiatan pembelajaran itu? Hambatan atau tantangan yang mungkin akan saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran nanti, kemungkinan satu, anak-anak akan mengalami kesulitan membaca maupun menghafal, karena memang ada sebagian anak yang belum bisa membaca atau belum mengenal huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam memahami isi kandungan surat Al-Maun per ayat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa anak nih yang belum bisa membaca huruf hijaiyah yang ya. Tentu saja nih kalau belum bisa membaca huruf hijaiyah, maka ya akan sulitnya untuk menghafal dan memahami isi kandungan ayat tersebut yang benar. Baik. Nah, tadi Bu Lina sudah bisa menyampaikan nih hambatan, tantangan yang akan mungkin sekiranya akan dihadapi oleh Bu Lina besok. Nah, apakah Bu Lina sudah mempunyai strategi nih, strategi yang lebih efektif apabila dijumpai hambatan tersebut, Bu Lina? Strategi yang menurut saya efektif, yang pertama tentunya dengan metode pembiasaan tadi Bu Frida. Ya, karena untuk anak-anak yang belum bisa membaca, dengan mendengar berulang kali, dengan setiap hari mendengar, maka mereka akan hafal dengan sendirinya. Jadi saya akan menggunakan metode pembiasaan setiap hari sebagai literasi. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan metode visual berupa gambar. Jadi dalam saya menjelaskan isi kandungan surat Al-Maun per ayat nanti akan saya sertai dengan media gambar, sehingga akan lebih mudah anak-anak untuk memahami, dan harapannya akan lebih mudah untuk mengingat. Seperti itu. Jadi menurut Bu Lina efektif nih, nantinya anak akan diajak pembiasaan setiap hari ya. Untuk anak yang belum bisa baca huruf hijaiyah, tentu saja kalau setiap hari mendengar diulang-ulang, tentu saja akan terbiasa dengan sendirinya tanpa menyadari dia akan menghafal. Dan berikutnya Bu Lina juga akan menampilkan media pembelajaran berupa gambar. Insya Allah mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Lina ya. Baik. Kapan nih Bu Lina akan mempersiapkannya? Strategi tadi, alat dan bahannya, perencanaan pembelajaran Ibu ini kapan akan dipersiapkan? Karena saya akan mengajar besok untuk materi ini, saya akan mempersiapkannya hari ini sudah akan saya siapkan. Bagus sekali Bu Lina hari ini ya. Iya, nanti siap libur ya Bu Lina ya. Baik, Bu Lina, jadi menurut Bu Lina nih, apa sih yang perlu saya observasi nih Bu Lina dari proses pembelajaran yang akan Bu Lina lakukan besok? Menurut Bu Lina, kompetensi apa yang sebaiknya saya observasi agar bisa meningkatkan kompetensi Bu Lina ke depannya? Gitu Bu Lina. Ya baik, untuk yang perlu diobservasi yaitu dalam proses kegiatan saya mengajar. Jadi dalam saya menggunakan media maupun strategi, metode ataupun
strategi pembelajarannya, apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya dengan maksimal atau belum. Jadi nanti ada 2 poin ya, ya, apakah berkaitan dengan penggunaan media yang digunakan ini sudah tepat atau belum, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum. Dan yang kedua adalah strategi yang digunakan oleh Bu Lina, apakah sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti. Baik Bu Lina, kapan nih sebaiknya kita akan melakukan observasi ya Bu Lina? Karena kebetulan besok saya akan mengajar di kelas 5, jadi sebaiknya kita lakukan observasinya pada besok hari Jumat. Besok ya. Berarti besok pagi ya? Tepatnya pukul di awal pembelajaran sebelum istirahat atau mau setelah istirahat dulu? Nanti jam ke siang saja setelah istirahat. Jadi sesuaikan jadwal aja ya. Baik Bu Lina. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di kelas besok pagi. Saya akan melakukan observasi di proses pembelajaran Bu Lina di kelas besok pagi hari Jumat di mata pelajaran agama Islam ya Bu Lina ya. Mohon maaf nih Bu Lina, nanti di kegiatan observasi ketika saya berada di dalam kelas saat Ibu Lina mengajar, saya akan mencatat beberapa hal dari awal hingga akhir dalam kegiatan pembelajaran besok. Kira-kira apa saja hal yang sudah Bu Lina lakukan atau yang belum. Nah nantinya apa yang saya catat ini akan kita jadikan bahan refleksi ya Bu ya, bahan kita untuk kita ulas lagi, kiranya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang perlu ditingkatkan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Jadi ya Bu Lina ya. Baik, terima kasih Bu Lina. Ibu berkenan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Lina ya. Nah untuk pasca observasi nih di kegiatan berikutnya kan kita akan melakukan pasca observasi. Di masa observasi ini nanti kita akan mengulas kegiatan pembelajaran Bu Lina kemarin yang sudah dilakukan ini. Kita akan membahas apa saja yang perlu diperbaiki. Kira-kira menurut Bu Lina kapan ya Bu Lina? Bagaimana kalau sebaiknya segera kita lakukan, yaitu setelah saya mempraktikkan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu pada hari Sabtu. Berarti langsung besok ya. Hebat sekali ya Bu Lina, langsung nggak sabar ya, ingin tahu apa saja ya. Supaya kita tahu ya apa kekurangannya sehingga bisa segera teratasi. Wah, bagus sekali. Jadi ketika mengajar besoknya sudah langsung bisa ada perbaikan gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu Lina. Untuk pasca observasi bisa kita lakukan besok Sabtu dan observasi besok Jumat ya. Bu Lina, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga nanti Bu Lina dapat mempersiapkan apa saja yang Bu Lina rencanakan, sudah direncanakan disusun dengan RPP yang sudah tertuang, dan mudah-mudahan besok pagi ketika kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar, apa yang Bu Lina harapkan bisa tercapai. Dan mohon maaf nanti saya mohon izin untuk di ruang kelas ketika Bu Lina mengajar. Baik, terima kasih sekali Bu saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuannya melakukan observasi. Iya, Bu Lina. Baik Bu Lina, sepertinya ini sudah siang, sudah waktunya kita mau pulang nih Bu. Ya, kita persiapan untuk pulang. Terima kasih sangat ya Bu ya. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang juga. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Akhil, Ibu minta tolong untuk memimpin doa bagi dahulu. Silakan Mas Akhil. Ya, pada Ibu. Madra
kelas 6 dalam keadaan berbahagia tanpa alangan sebab apapun. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan belajar materi tentang surat Al-Maun. Nah, seperti yang kemarin sudah guru tugaskan kepada kalian kemarin guru beri tugas yaitu untuk menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Apakah sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca surat Al-Maun dengan tartil dan fasih. Tartil itu membaca surat Al-Maun sesuai benar-benar kata dan pendeknya. Sudah betul sesuai pada makhrajnya, itu namanya tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Maun per ayat. Jadi nanti setelah pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak mampu memahami isi kandungan per ayat. Ya, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Sebelum kita belajar, mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi selama kita belajar, kalian harus disiplin. Yang kedua, kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Ketika guru beri tugas, harus mengerjakan tugas dengan baik. Itu namanya tanggung jawab. Yang ketiga, kalian harus bisa menghargai orang lain. Contohnya apa? Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, maka kalian harus mendengarkan dengan baik. Ketika teman yang bertanya atau menjelaskan, kalian juga harus mendengarkan dengan baik, tidak perlu menertawakan dan sebagainya. Itu namanya menghargai orang lain. Yang keempat, kalian harus bisa bekerja sama dengan baik antar kelompok ya. Itu kesepakatan yang harus kita taati selama kita belajar. Oke, sepakat ya? Jadi nanti kalau ada yang tidak melanggar atau tidak disiplin dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama, maka nanti akan diberi sanksi ya. Setuju ya? Oke. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan membaca surat Al-Maun bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Hai teman-teman, sebelum dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Maun. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah membaca surat Al-Maun. Sebelum kita mulai belajar. Oke, jadi surat Al-Maun ini
adalah salah satu surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah, sehingga surat Al-Maun ini termasuk golongan surat apa? Surat Nakiyah. Surat Nakiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nama atau judul dari surat Al-Maun itu diambil dari surat Al-Maun ayat yang berapa, Mbak Irma? Ayat yang terakhir, yaitu bunyinya wayamnaunal maun. Di situ ada kata-kata al-maun, kemudian diambil dan dijadikan sebagai judul atau nama surat. Al-maun sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Ya, betul. Jadi surat Al-Maun ini menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Terus apa lagi? Dan menggambarkan orang-orang yang tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Di dalam surat Al-Maun Allah juga mengancam orang-orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Artinya apa? Mereka tidak mau menggunakan hartanya untuk keperluan yang berguna. Ya, jadi pelit. Itu beberapa isi kandungan dari surat Al-Maun. Ini adalah gambar orang yang sedang memerangi anak yatim. Ini termasuk orang yang menghadik anak yatim. Orang yang menghadik anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, ini tadi yang dikatakan ana wa kafirul yatimi fil jannati, kata. Dan jadi Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa aku dan orang yang menyantuni anak yatim kedudukannya seperti ini, dekat sekali, ya. Kalian pengen nggak sedekat ini dengan Nabi Muhammad? Tidak ada penghalangnya. Besok di akhirat akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Makanya kita juga harus menyayangi anak yatim. Selanjutnya ayat yang ke-6 bunyinya artinya apa? Orang-orang yang berbuat ria. Ria itu apa artinya? Pamer. Bahasa Jawanya pamer. Maksudnya apa? Ria itu melambungkan suatu ibadah atau melakukan sesuatu hanya ingin dipuji oleh orang lain, ya, bukan semata-mata karena Allah. Pamer. Nah, contohnya di mana? Apa itu? Contohnya orang yang bersedekah tetapi sambil di foto, selfie. Nah, itu kan pamer. Tujuannya apa? Biar orang lain tahu. Setelah ketika bersedekah sambil di foto, nanti diunggah buat status, diupload dari Mas Edil, diupload lah sedekah nih. Itu termasuk ria, ya, tujuannya yang dipuji oleh orang lain. Terus terlebih dahulu, ya. Di sini kelas sudah kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang ketiga. Nanti masing-masing kelompok tugasnya berbeda. Nanti kelompok yang pertama akan maju untuk menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Kemudian kelompok yang kedua akan maju untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil gambar dari kelompok yang lain, ya, menjelaskan gambar yang ditunjukkan oleh kelompok yang lain itu menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Maun ayat yang keberapa, kemudian dibacakan ayatnya dan dijelaskan maksud dari ayat tersebut, ya. Baik, sudah siap? Oke. Jadi kelompok yang pertama silakan kalian menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Ya, diulang lagi. Kemarin kan sudah berbagi tugas, kemudian diulang lagi. Kelompok yang sini, yang nomor 2, kalian menggambar, ya, kalian menggambar sesuai dengan isi kandungan surat Al-Maun ayat yang kedua, ketiga, ke-5, ke-6, dan ke-7. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok kalian salah satu ada yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi
sekalian, hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah jelas ya tugasnya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai? Sudah? Oke, baiklah. Sekarang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk maju ke depan? Mbak Ikrimah, silakan maju ke depan. Mbak Ikrimah menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Di sini, silakan. Teman-teman yang lain silakan mendengarkan. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padahal itulah orang yang mematikan anak yatim. Wala yaruddu wala yu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang bersikap riya. Wa yamna'una al-ma'un, dan juga menolong dengan barang dunia. Oke, terima kasih Mbak Ikrimah. Mari kita beri tepuk tangan. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok berikutnya yang kedua. Silakan maju ke depan. Tadi kelompok kedua sudah menggambar isi kandungan dari surat Al-Maun. Jadi menuangkan pemahamannya tentang isi kandungan surat Al-Maun dalam sebuah gambar. Silakan salah satu maju depan untuk mewakili kelompoknya. Siapa yang mau maju? Silakan Mas Evan. Mana? Silakan Mas Evan maju ke depan. Coba ditunjukkan pada teman-teman ya gambarnya. Sini Mas, agak ke sini. Gambar apa itu Mas Evan? Gambar apa? Coba ditunjukkan sama teman-temannya. Gambar apa ini teman-teman? Oke. Silakan Mbak Diandra di sebelah sana. Kamu di sebelah sana di hadapan. Nah, jadi Mas Evan tadi sudah mempersiapkan gambar ya Mas Evan. Nah, silakan Mbak Diandra menebak gambar yang digambar oleh Mas Evan tadi itu menjelaskan tentang surat Al-Maun ayat yang berapa Mbak Diandra? Ayat ke-6. Ayat yang ke-6 bunyinya apa Mbak Diandra? Alladzina hum yura'un, Apa maksudnya? yaitu orang-orang yang berbuat riya. Baiknya, terima kasih Mas Evan sama Mbak Diandra, silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan kalian nanti kerjakan latihan soal berikut ya. Silakan ditulis di buku tulis soal beserta jawabannya. Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Baiklah. Hari ini pembelajaran kita tentang isi kandungan surat Al-Maun sudah selesai. Apa ini? Mengisi kartu pesan. Bagaimana pesan kalian selama kita belajar tentang surat Al-Maun? Apakah kalian sudah bisa memahami dengan baik ataukah belum? Kemudian nanti kalian gambar ya di sini ya. Kalian tuangkan kesan kalian ke dalam bentuk gambar emoji. Kemudian di belakangnya silakan kalian tulis. Ditulis alasannya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai untuk materi surat Al-Maun. Nah, untuk tugas kalian semua, nanti kalian membuat contoh pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing anak membuat contoh 5 sekon ya. Oke, silakan dipimpin dari Bima untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Lina, sesuai rencana kemarin ya, kita kan sudah melaksanakan serangkaian supervisi akademik. Yang pertama kemarin kita sudah melakukan praobservasi, percakapan praobservasi di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dan kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu Lina di kelas 5 dalam mata pelajaran agama Islam untuk materi surat Al-Maun. Kemudian kita saat ini melaksanakan kegiatan pasca observasi, percakapan pasca observasi di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Baik Bu Lina, tujuan dari percakapan pasca observasi ini nantinya kita adalah menganalisis hasil data observasi yang sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua kita akan melakukan umpan balik. Lalu yang ketiga kita akan menentukan area pengembangan. Dan yang terakhir kita tentunya akan menentukan rencana aksi untuk meningkatkan area pengembangan tersebut. Baik Bu Lina, apa yang Bu Lina harapkan nih dari percakapan kita ini nanti? Jadi yang saya harapkan dari setelah dilakukannya observasi kemarin, tentunya saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya sebagai pendidik. Kemudian tentunya kedepannya saya bisa menemukan hambatan-hambatan dalam proses mengajar, dan tentunya saya bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Jadi Bu Lina juga sudah mempunyai harapan ya, kita bisa meningkatkan diri kita dan kompetensi kita dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi murid-murid kita. Selanjutnya, kalau boleh saya minta nih, bisa ceritakan nih Bu, bagaimana apa saja yang sudah Bu Lina lakukan kemarin dalam pembelajaran kemarin? Jadi yang sudah saya lakukan di kelas kemarin ketika pembelajaran, yang pertama tentunya saya diawali dengan mengucapkan salam kepada anak-anak. Kemudian saya memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian saya menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Kemudian saya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu kedepan yang jelas mengenai meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak terhadap kecintaan kepada bangsa dan negara. Kemudian setelah itu saya beserta peserta didik membuat kesepakatan kelas dalam selama belajar. Yang selanjutnya dalam kegiatan inti, saya menampilkan video bacaan dari surat Al-Maun. Kemudian saya membimbing anak-anak untuk membaca surat Al-Maun per ayat dengan tampil kasih. Setelah itu saya menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Maun per ayat. Setelah itu saya membagi kelas menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan kemampuan belajar anak masing-masing anak. Setelah itu saya meminta anak untuk berdiskusi, memberikan tugas kepada anak dan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing, sesuai kemampuan belajar mereka. Setelah itu saya meminta anak untuk perwakilan dari salah satu kelompok ya. Saya meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya tugas mereka masing-masing. Kemudian kami membuat saya melakukan penilaian dari hasil kerja kelompok peserta didik. Setelah itu saya membuat kesimpulan belajar dari materi yang sudah saya sampaikan kepada peserta didik. Dan kemudian saya meminta anak untuk mengungkapkan perasaan anak-anak selama kita melakukan proses belajar menggunakan kartu emoji, dan mereka saya minta untuk menulis alasan dari apa yang sudah mereka gambarkan. Setelah itu sebagai penutup kami berdoa bersama. Bagus sekali ya Bu Lina. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu ternyata sudah mengadakan
mengandung ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga KSE ini pengelolaan sosial emosional. Ini berikutnya Kulina juga sudah memanfaatkan media pembelajaran yang bervariatif, yaitu tadi video dan juga ada gambar, ada material. Baik Kulina, apa sih yang sudah tercapai ya dalam Kulina melakukan pembelajaran kemarin? Menurut Kulina, apa sih yang sudah dicapai oleh Kulina dan apa yang belum dapat Kulina capai dari kegiatan pembelajaran kemarin? Yang sudah saya lakukan itu ya, kemarin saya sudah mempraktikkan selanjutnya dari pembelajaran imajinasi sudah kami lakukan dengan sesuai rencana. Kemudian hambatan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu anak-anak yang masih ada anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau membaca huruf hijaiyah. Jadi itu membuat hambatan yang paling menonjol ya dari tujuan pembelajaran saya tadi. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa anak yang masih belum bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Maun berayat itu. Jadi karena belum Bisa membaca. bisa membaca huruf hijaiyah tadi, sehingga anak belum bisa membaca huruf hijaiyah yang sudah terangkai dalam satu surat, dan anak juga kesulitan ya Bu ya dalam menghafal. Tentu saja setelah itu sulit dalam memahami isi dari surat tersebut atau kandungan dari setiap ayat ya. Baik Bu Lina, tadi Bu Lina sudah mengatakan nih bahwa Bu Lina sudah bisa mencapai tujuan melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang belum bisa tercapai tentu saja tadi ternyata masih ada beberapa anak ya. Tadi saya lihat juga yang kelompok satu ya, kelompok yang sebelah kirinya Bina itu kemarin ya kebanyakan masih belum bisa membaca huruf hijaiyah, sehingga ya mereka di saat mendengarkan ya sambil asik, ada yang asik dengan menggambar dan sebagainya karena merasa belum bisa membaca. Tapi dengan mendengar sehingga nantinya juga bisa hafal ya Bina ya. Untuk tadi yang sudah Bu Lina sampaikan ini, hambatannya apa saja sih Bu Lina dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Yang pertama, anak tadi ya masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam kerja kelompok mereka. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Yang ketiga, ada beberapa anak yang belum bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kalau istilahnya dengan kata Kalau yang belum bisa memahami ini karena apa? karena ya menurut saya karena memang ada kemampuan anak yang memang kurang. Mungkin dalam membaca selain berbicara ini juga Ya, kendala dalam membaca huruf ya. Latin. Baik Bu Lina, dari hambatan yang sudah Bu Lina sampaikan tadi, kendala-kendala yang sudah Bu Lina sampaikan tadi, apa nih yang akan menjadi rencana aksinya Bu Lina untuk dapat mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama saya akan melakukan pembiasaan tentunya. Jadi karena ada beberapa anak yang memang belum bisa membaca huruf hijaiyah atau membaca Al-Quran, saya akan melakukan pembiasaan setiap pagi, setiap hari sebagai literasi anak-anak membaca surat Al-Maun beserta artinya, dengan harapan nanti lama-kelamaan mereka akan karena terbiasa mendengar sehingga mereka lama-kelamaan akan hafal. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik baik minat peserta didik, sehingga mereka dalam kegiatan pembelajaran lebih bisa memperhatikan, bisa fokus. Mungkin seperti kuis atau saya akan membuat media pembelajaran yang lebih variatif dan menyenangkan. Ya, baik. Baik Bu Lina, ternyata Bu Lina ini sudah memikirkan ide ya, mempunyai ide untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi ya. Yang pertama Bu Lina akan melakukan pembiasaan setiap pagi ini sebelum pembelajaran, sebelum masuk pembelajaran, jam pembelajaran atau sudah masuk jam pembelajaran? Itu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Ya. Baik. Jadi tetap nanti sebelum adanya guru kelas masuk, ya, setiap anak nanti akan melakukan kegiatan pembiasaan tersebut ya Bu Lina ya. Baik Bu Lina, menurut Bu Lina
Lina nih, dari rencana aksi yang tadi sudah Bu Lina rumuskan tadi, apa sih ya ukuran keberhasilannya apa? Yang sekiranya Bu Lina mempunyai bayangan atau gambaran nih, berhasilnya tuh yang seperti apa sih rencana aksi dari Bu Lina tadi? Harapan saya nanti hasil dari belajar anak-anak mungkin 90% ya, 90% anak-anak sudah bisa menghafalkan, membaca, minimal menghafal ya, menghafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Kemudian anak juga sudah bisa memahami segala ayat, sehingga mereka bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terlihat dari peserta didik itu meningkatnya minat belajar anak. Kemudian meningkatnya hasil prestasi belajar, tentunya siswa menjadi lebih kreatif, bisa berpikir lebih kritis, bertanggung jawab dan mandiri. Baik, bagus sekali nih Bu Lina, ukuran keberhasilannya memang untuk menciptakan anak yang mandiri nih ya, perlu butuh proses ya Bu Lina ya, apalagi harus mempunyai rasa tanggung jawab, dan surat tersebut tidak hanya sebatas hafal saja ya, harus tentunya diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik Bu Lina, nah setelah Bu Lina sudah menyampaikan tadi ada rencana aksi tadi, menurut Bu Lina nih apa sih komitmen yang akan dilakukan Bu Lina ya, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Lina agar rencana aksi itu bisa berjalan lancar? Mungkin Bu Lina bisa memulainya dengan merencanakan apa atau bagaimana? Tentunya saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan minimal 1 hari sebelum pembelajaran dilakukan. Saya akan mempersiapkan dengan matang metode maupun alat atau bahan ajar maupun strategi yang akan saya lakukan. Tapi ada lagi Bu Lina, komitmen lainnya yang mungkin bisa mendukung keberhasilan rencana aksi tadi untuk dalam Bu Lina sendiri? Mungkin saya akan mengikuti pembelajaran ini, pengembangan diri seperti mengikuti belajar latihan PPT ataupun media pengembangan dan ajar yang lain. Ini bagus sekali Bu Lina. Jadi selain tadi Bu Lina sudah berkomitmen akan merencanakan pembelajaran dengan matang, melalui bentuk RPP dan merancang strategi belajar yang sekiranya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa, tentunya minat dan waktu belajar siswa. Selain itu juga Bu Lina akan rutin ya, akan berkesinambungan untuk melakukan pengembangan diri ya. Terus sekali itu Bu Lina, kalau biasanya Bu Lina mengikuti pengembangan diri apa saja nih yang sudah Bu Lina lakukan? Pengalaman saya pernah mengikuti pengembangan pembelajaran seperti menggunakan Canva atau dan semacamnya. Jadi tentunya setelah ini harus selalu berkesinambungan, dipergunakan dan dilatih ya Bu Lina. Betul sekali. Nah, kapan nih Bu Lina rencananya akan melakukan rencana aksi yang tadi Bu Lina sampaikan? Tentunya di pertemuan selanjutnya, yaitu Jumat berikutnya, Jumat depan ya. Di kelas Untuk di kelas 5 ini Jumat depan. masih di materi atas ya. Mungkin saya akan coba mengulang lagi sampai tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Baik ya. Jadi minggu depan hari Jumat ya Bu Lina ya. Ya, baik sekali Bu Lina. Apa sih yang mendukung, yang bisa mendukung keberhasilan dari program Bu Lina tadi, rencana aksinya Bu Lina tadi? Apa saja yang sekiranya Bu Lina butuhkan untuk mendukung tindakan tersebut? Saya akan mungkin di sini saya akan membutuhkan bantuan rekan dari guru ya, tentunya wali kelas dan tentunya para peserta didik. Gitu ya. Jadi harus tetap ada kolaborasi ya dengan pihak sekolah, tentunya dengan pihak pemangku kebijakan juga dari kepala sekolah gitu ya Bu Lina ya. Tentu saja juga mungkin keterlibatan siswa ini ya Bu Lina ya, jadi tetap saling bekerja sama ya Bu Lina ya. Baik Bu Lina, tadi Bu Lina sudah menyampaikan ya
siapa saja yang mendukung kegiatan atau rencana aksi dari Bu Lina tadi? Ada siapa saja tadi Bu Lina? Rekan sejawat, rekan guru, kemudian nanti mungkin membangun kebijakan seperti sekolah dan tentunya serta dirinya. Mungkin untuk alat-alat atau fasilitas ada nggak yang mungkin sekiranya bisa membantu Bu Lina Ya. melakukan rencana aksi tersebut? Ada tentunya bahan ajar seperti mungkin gambar ataupun poster, kemudian apa ini proyektor dan lain sebagainya. Baik Bu Lina, nah ini kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan percakapan kasa observasi nih Bu Lina. Setelah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi dan sampai saat ini percakapan pasca observasi, apa sih bagaimana sih perasaan Bu Lina? Apa yang dirasakan Bu Lina? Tentunya saya merasa senang dan merasa sangat terbantu ya karena adanya observasi ini sehingga saya bisa menemukan hambatan, kendala dalam kegiatan apa ini belajar mengajar, kemudian sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Jadi selain tadi kita sudah menganalisis data dari kekurangan-kekurangan apa yang belum dilakukan, kita juga sudah melakukan perencanaan tindakan ya perbaikan kedepannya gitu ya Bu Lina ya. Apa sih yang paling berkesan Bu Lina? Kita sudah dari kami sampai Sabtu nih kita berkolaborasi nih ya Bu ya. Apa nih yang paling berkesan bagi Bu Lina nih? Apa ya, lumayan ya, banyak sekali tentunya banyak sekali pengalaman baru buat saya, kemudian saya tentunya menambah wawasan tersendiri bagi saya, dan yang paling berkesan di sini saya bisa mengenal Isnanta ya guys. Tentu saja menjadi motivasi Ya, Pak. dari pengalaman ini kemudian memberikan motivasi tersendiri buat saya sehingga bisa mengembangkan diri ya. Jadi tentunya ya, semuanya bermuara untuk anak-anak didik kita ya Bu Lina. Baik Bu Lina, alhamdulillah nih Bu Lina, kita sudah selesai Bu Lina di rangkaian kegiatan supervisi akademik. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Lina yang sudah diberikan untuk diri saya. Saya juga banyak belajar nih dari Bu Lina, banyak belajar, saya juga harus banyak berlatih juga nih tentunya Bu Lina. Ini saya sudah nggak sabar nih Bu Lina, minggu depan nih saya ingin ketemu dengan Bu Lina lagi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas besok Jumat minggu depan. Nanti ulangan waktu lagi buat saya ya Bu ya. Ya kita berlatih kolaborasi lagi ya. Saya juga ingin tahu nih gimana kemajuannya, peningkatannya, apakah sudah sesuai dengan